Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tuduk Studio. Kita kali ini akan melanjutkan proses pembelajaran kita, yaitu mengenai strings atau string ya. Jadi untuk string ini kita sudah pelajari sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan menambahkan materinya agar kita lebih bisa menggunakannya dengan tepat. Jadi string ini kita gunakan untuk menyimpan teks. Sebuah variabel string itu merupakan kumpulan karakter ya dari diantara double quotes. Jadi double quotes ini yaitu petik 2 gini. Nah, jadi string ini mengandung kumpulan karakter di sini ya. Misalnya hello, ini dari karakter H, huruf E, L, dan O. Nah, ini sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Nah, di sini ada beragam string method. Nah, yang pertama ada length gini. Kita langsung saja praktekkan kali ya. Jadi di sini kita bikin file baru, string method. Nah, di sini kalian jangan penamanya jangan gini saja ya. Jangan string saja, karena ini sudah menjadi nama variabel yang di sini. Sudah menjadi nama variabel, jadi kita bedakan nih. Misal string method gini. Kemudian enter. Di SVN public static void main. Nah, string yang gini ya. Jadi ini kan sudah nama variabel nih. Jadi kalian nggak boleh bikin nama kelas itu sesuai nama variabel yang ini. Ini nggak boleh ya. Misal nama kelasnya cuma string gini, ini kalian nggak boleh ya, karena di sini sudah dipakai gitu. Terus begitu juga yang lain, misal integer gitu ya, kalian nggak boleh menamakan di sini integer dan yang lainnya gitu. Itu sedikit info. Kemudian lanjut ke materi, misal teks di sini. Nah, itu string itu merupakan kumpulan karakter yang diapit oleh ini petik 2. Jadi misal gini, hello world kayak gini. Nah, ini misal kita mau tampilkan, kita mau lihat nih berapa nih panjangnya, berapa nih jumlah karakternya. Nah, itu bisa kita tampilkan kayak gini. Kita panggil teksnya itu yang ini ya. Kita panggil teks. Kita print dulu aja kali ya. Kita print, di sini kita running. Di sini hasilnya hello world. Kemudian kalau kita mau lihat berapa karakter sih yang ada dalam teks ini, kita bisa panggil function length kayak gini, titik length, kemudian save, kemudian running. Nah, jumlah karakternya itu sebanyak 12 nih. Sebanyak 12 ya. Dari sini ini spasinya juga dihitung ya. Ini juga dihitung. Jadi misal kayak gini, he spasi hello gini. Nah, ini harusnya nanti 5 ya. Kita running. Nah, ini panjangnya 5. Terus ada lagi yang to uppercase begini dan to lowercase. Ini dulu ya, kita lihat dulu ini yang di atas nih. Ini kita bisa simpan kayak gini ya, dalam variabel text length misalnya. Length. Ini nama variabelnya bebas ya. Ini juga bebas.
Terus di sini kita ambil text.length. Nah, di sini kenapa kalian pakai integer? Karena text.length ini, yang ini length ini, itu returnnya integer di sini. Kalau kalian perhatikan sini ada integer. Nah, ini integernya, dia mereturn integer, return string.length equal number Unicode. Nah, ini nih string length integer. Jadi di sini kita juga integer. Nah, di sini ada beragam ya. Ini ada last index of, ini juga integer nih. Nah, kita akan pakai length dulu. Nah, di sini kita bisa print text.length. Nah, yang ini ya. Nah, gitu. Ini kalau di running sama saja harusnya. Hasilnya di sini 5 nih. Nah, terus ada lagi yang to uppercase kayak gini. Kita panggil teks yang ini ya. Kita panggil teks, di sini ada to upper atau to lower. Nah, di sini itu itunya string ya. Di sini juga bisa lihat string. Nah, di sini to uppercase, kita save dulu. Nah, to uppercase ini dia akan merubah ke huruf besar. Di sini ada keterangan juga harusnya ya. Di sini. Nah, ini harusnya ada. Teman-teman bisa baca di sini. Terus ini bisa kita simpan ke variabel juga, karena misal text upper ini ya, sama dengan text to uppercase. Nah, di sini karena dia string to uppercase-nya ini, jadi kita di sini string juga kayak gini. Nah, di sini kita tinggal print text upper misalnya. Nah, ini kalau kita run, ini kita ganti dulu hello world. Kita save, run. Nah, ini kata-katanya ini berubah jadi huruf besar semuanya. Kalau ini to uppercase ini. Nah, ada juga to lowercase. To lowercase itu untuk merubah ke huruf kecil semua. To lowercase gini. Kita save, kita panggil text lower yang dipanggil di sini, yang ini. Nah, ini to lowercase, ini mengubah huruf kecil semua. Nah, ini jadi huruf kecil semua yang di bawah. Terus ada lagi my string, yang ini index of ya. Jadi di sini ada kata-kata, ada kalimat, misalnya di sini hello world, I am programmer. Nah, di sini kita bisa panggil teks kayak gini, terus index of. Nah, di sini kita bisa kasih string di sini, dalam sini, atau di sini ada integer juga ya. Nah, di sini string kayak gini. Ini kita coba dulu ya. Index of misal 1 gini, atau 5 di sini. 5
Nah, dia akan return kayak gini ya, -1. Coba 1 kayak gini, kita save. Index of nih, return the index rating. Nah, di sini kita pakai ini aja ya, kita cari misal word ini, kita copy, kita paste di sini. Nah, dia dapat ke-6, karakter ke-6. Jadi word ini, kata word ini ada di karakter ke-6 kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah 6 dia dapat word ini. Jadi kalau misal kita cari huruf D, kayak huruf D misal nih, huruf D, kita running. Nah, dia ada di ke-10. Jadi index of ini mencari ya, mencari dia ada ke berapa. Di sini ada ke-10 nih, kita hitung dari 0 kali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke-10 nih, 10. Kalau H ini kita cari dulu, kita running. Nah, dia ada ke 0 nih, H ini. Jadi dia mulai dari 0 ya, sini 0, 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Nah, kalau dia nggak ada misal Z kayak gini, Z, kita save, kita running. Nah, dia hitungnya -1, sama kayak angka gini tadi ya, 5. Ini 5 nggak ada, kita running. Nah, dia -1. Itu -1 menandakan kalau dia nggak ada di dalam sini. Misal di sini kita isi 5. Nah, di sini nggak kebaca juga ya. Kalau ini kita ubah jadi angka, apakah kebaca? Kayak gini. Sini ubah jadi integer. Di sininya nggak kebaca ya. Kita Ctrl Z aja kayak gini. Jadi ini tuh kayaknya Unicode ya. Jadi kita cari Unicode-nya dulu. Ini pernah kita pelajari di materi-materi sebelumnya ya. Unicode karakter. Ini kita lihat dulu. Unicode karakter Z kali. Nah, misal A ini Unicode karakter ini ya, Unicode-nya. Nah, yang ini kita cari. Misal kita cari huruf apa nih, huruf W besar ya. W besar itu 87, berarti di sini 87 misalnya. Nah, 87 itu Unicode-nya huruf W. Huruf W itu ada di karakter ke-6 ya. Jadi di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nih.
Nah gitu, ini kita copy dulu ke bawah biar ada word aja kan. Kalau gini word, kita save. Nah ini enggak ketemu ya, karena di sini huruf besar, di sini huruf kecil, jadi di sini huruf besar, harusnya huruf besar juga kayak gini. Terus lanjut lagi, ada trim. Jadi trim itu kalau di sini misal kita punya spasi, ini spasi ya, terus kita trim di sini. Ini kita trim text.trim, kita save. Nah ini kalau kita running, nah di sini tuh udah nggak ada spasinya di awal dan di akhir teks itu, di sini nggak ada spasinya nih kalau trim. Jadi trim ini menghilangkan spasi di awal sini dan menghilangkan spasi di akhir sini gitu. Terus lanjut lagi ke concatenation. Jadi concatenation ini untuk menggabungkan dua string gini ya, menggabungkan teks dua atau lebih teks gitu ya. Ini pernah kita contohkan sebelumnya, bisa pakai tanda tambah gini ya. Nah ini nih bisa juga pakai metode concat atau function concat. Jadi contohnya itu kayak gini, kita di bawahnya aja gini, string first name Muhammad misalnya, kemudian last name kita kasih Adam kayak gini. Nah ini tuh bisa kita concat jadi string kayak gini, string full name misalnya. Jadi first name concat last name kayak gini. Jadi kalau kita print full name ini, kita print full name yang ini ya. Nah itu hasilnya dari first name di concat ditambah last name di sini. Kita save, kita running. Di sini Muhammad Adam nih di sini. Terus di sini coba kita kayak gini, bisa nggak? Nggak bisa. Sini kita tambah spasi, biar di sininya itu ada spasi ya. Nah di sini ada nomor. Nah begitu juga yang di bawah sini, misal kita langsung print gini, first name ditambah last name. Nah selain pakai function atau metode concat ini, kita bisa langsung pakai tanda tambah sini ya. Nah ini sudah praktekkan di sini. Ini kita tambahkan spasi ya. Kita save dulu. Nah yang di bawah ini sini ya. Tapi di sini belum ada spasinya. Ini belum ada spasinya. Ini kita bisa tambahkan spasi kayak gini. Nah di sini spasi. Kita save, kita running. Nah di sini udah ada spasinya. Terus ini ya, bisa kita pakai tanda tambah tadi. Terus ada numbers and string. Ini bisa kayak gini, kita contohkan. Sebelumnya kan kalau kita tambahkan angka kayak gini, ini nomor 1 sama dengan 10, nomor 2 nya itu 20 kayak gini.
Terus kita set number 1 ditambah number 2. Ini kita tambah ya. Di sini kalau kita tambah, ini akan menjadi operator aritmetik. Jadi 10 tambah 20, di sini 30 nih. Nah, tapi kalau kita ubah yang di sini jadi string kayak gini, string, ini string. Nah, di sini error nih, kita masukkan ke dalam petik 2 kayak gini. Nah, terus di sini kita tambah nih, nomor 1 tambah nomor 2. Hasilnya itu bakalan kayak gini, karena ini dianggap sebagai string atau teks ya. Dianggap sebagai teks, jadi ini bukan angka 10 tambah angka 20, tapi teks 20, jadi ditambahin aja nih 20 kayak gini yang di atasnya. Gitu. Terus kalau ini misal integer di sini, ini tetap akan dianggap string ya. Di sini tetap akan dianggap string. Nah, ininya yang string, tapi ini jadi angka nih, tetap angka yang di sini. Jadi kalau di sini misal tambah 2 gini, kita save. Nah, ini tetap dianggap string ya. Tetap dianggap kayak gini. Hasilnya akan tetap kayak gini. Kalau ini dalam kurung kayak gini, kita save. Nah, ini nih. Karena ini angka, ini juga angka. Jadi dia ditambah dulu 20 ditambah 2, hasilnya 22 di sini ya, 22. Jadi string 10 ini ditambah 22 nih. Jadi angka 10 ini tetap string, sedangkan 22 ini angka, tetap angka ya. Seperti yang di atas tadi nih. Kayak kita buat dulu. Kita save dulu ya. Nah, yang 20 ini sebenarnya tetap angka. Ini juga tetap angka ya. Yang 2 ini tetap angka. Ini yang string nih. Ininya angka, ininya yang string. Kecuali di sini kita ubah ini jadi string kayak gini. Nah, kalau kita ubah jadi string di sini, nah dia ini string ini, terus angka 20-nya ini angka, tetap angka, ininya tetap string. Gitu. Di sini kita bisa tambahkan spasi ya, kayak gini juga. Nah, ini bisa tambahkan spasi, ini kita bisa ubah jadi angka kembali. Nah, kayak gini nih, ada spasinya sih. Gitu, semoga kalian paham. Terus kita lanjut lagi di sini. Nah, gimana kalau kita pengen menulis ini ya, menulis single quote di dalam sini, special karakter dalam string sini. Misal kita print kayak gini, hello Indonesia. Nah, gimana kalau kita mau print kayak gini? Kita save dulu. Nah, ini bisa ya. Nah, sebenarnya ini di sini di string itu kita bisa pakai petik 1 kayak gini. Nah, petik 1 di sini, petik 1 kayak gini. Nah, kalau satu karakter itu bisa pakai petik 1 ya. Misal karakter H ini bisa pakai petik 1.
Nah kayak gini. Tapi kalau lebih dari satu karakter itu kita pakai petik 2 kayak gini. Terus nah gimana kalau kita mau menulis petik 2 di dalam string ya. Di sini kan kalau petik 2 nih, kita mau tulis petik 2 kayak gini. Nah ini dia akan keluar dari sini karena dianggap error nih, dianggap kita sudah keluar. Nah caranya itu kita bisa pakai backslash dulu kayak gini, kemudian kita petik kayak gini. Nah ini nggak akan error. Kita coba save. Nah kata-kata setelah Indonesia ada petiknya, kita mau tambahkan di sini juga. Kita ketik dulu backslash, kemudian kodenya itu ini petik 2 kayak gini. Nah ini kayak gini. Terus nah kalau kita mau tulis backslash, nah kita bisa backslash di sini ya, hello or greeting. Kita save. Nah dia ada backslashnya kayak gini di sini. Jadi kalau backslash lagi 2 kali jadi 4 ya, karena yang pertama ini untuk mengetikkan yang ini, kemudian yang ini kita mau ketik yang kedua itu kita pakai backslash dulu. Nah di sini ada 2. Terus ada code ini backslash n, ini untuk new line. Jadi misal di sini kita bawanya dulu writing letter the address. Nah gimana nih kalau kita mau dia ke bawah? Sini kita bisa pakai backslash dan n kayak gini. Nah dia akan enter ke bawahnya. Nah di sini writing letter di sini, kemudian kita enter ke bawah pakai backslash n dan their address kayak gini. Itu terus ada juga ini backslash r, backslash t, ada b dan f. Ini teman-teman bisa coba sendiri. Kalau ini t misalnya ini untuk tab gini, misal di sini kita mau nge-tab gitu ya, di sini ada tab masuk backslash t kayak gini, kita running. Nah dia ada tabnya sini, ini ada spasi, kita bisa hapus. Nah kayak gini. Untuk yang lain ini teman-teman bisa eksplorasi sendiri ya. Oke. Mungkin itu dulu materi untuk string ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih dan insya Allah kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.